Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Febriansyah dari lokal 4A Hukum Tata Negara. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah Hukum Perdata. Yang mana di sini saya akan merangkum kembali materi-materi yang sudah dipelajari. Itu mulai dari pengantar, hukum perdata, hukum orang, hukum perkawinan, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, wan prestasi, serta pembuktian. Baik, yang pertama yaitu pengantar hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Dan secara umum, hukum perdata juga dapat diartikan sebagai serangkaian peraturan yang mengatur hubungan subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Sumber hukum perdata ada dua. Yang pertama, hukum perdata material, dan yang kedua, hukum perdata formil. Yang kedua, hukum orang. Hukum orang adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang subjek hukum dan wewenangnya, kecakapannya, domisili, dan catatan sipil. Wewenang seorang dalam hukum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, wewenang untuk mempunyai hak, dan yang kedua, wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan faktor-faktor mempengaruhinya. Yang ketiga, hukum perkawinan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Yang keempat, hukum keluarga. Menurut Rahmadi Usman, hukum keluarga adalah ketentuan hukum yang mengatur mengenai hubungan antar pribadi alamiah yang berlainan jenis dalam suatu ikatan kekeluargaan. Ruang lingkup dari hukum keluarga ini meliputi yang pertama perkawinan, perceraian, harta benda dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, serta pengampunan dan perwalian. Yang kelima yaitu hukum benda. Hukum benda adalah peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang dan hak kebendaan. Dalam pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, benda digolongkan menjadi benda berwujud dan tak berwujud. Yang keenam, hukum perikatan. Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua belah pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain harus memenuhi tuntutan dari pihak pertama. Pihak yang menuntut disebut sebagai kreditur, sedangkan pihak yang harus memenuhi tuntutan tersebut disebut sebagai debitur. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum perikatan bersumber dari 3 sumber, yaitu perikatan yang timbul dari persetujuan, perikatan yang timbul dari undang-undang, dan perikatan yang terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela. Yang ketujuh, wan prestasi. Wan prestasi adalah tindakan tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian awal yang dibuat oleh kreditur dengan debitur. Salah satu faktor yang menyebabkan wan prestasi menurut Sastrio yakni karena adanya keadaan memaksa. Sedangkan akibat hukuman prestasi yakni membayar ganti rugi yang diderita oleh kreditur berdasarkan pasal
1243 KUHP. Terus pembatalan perjanjian berdasarkan pasal 1266 KUH Perdata atau menggunakan pasal 1338 ayat 2. Itu kreditur dapat menerima atau kreditur dapat meminta untuk pembatalan terhadap perjanjian tersebut. Terus yang terakhir yaitu materi tentang pembuktian. Pembuktian merupakan salah satu agenda dalam persidangan di mana para pihak dapat mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalilnya, untuk membantah dalil lawan, serta untuk meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran formil. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.